kita mah boro. Udah sholat. Walau imaman, sekalipun i'adahnya jadi imam. Jadi kesimpulannya beginilah, kalau kita punya kadoan sholat, kalau ketika asar jangan. Masih contoh sholat yang mempunyai sabab mutaqaddim, sabab yang duluan, berarti tidak makruh ya. Berarti tidak makruh sholat di waktu yang 3. Wa tawafin, yaitu sholat sunnah tawaf. Berarti ini mah adanya di sana doang, nggak ada di Rawalini. Ada orang di Rawalini sholat sunnah tawaf, ditanya, lu sholat sunnah apa? Sholat tawaf buku. Stres semua orang. Iya, sholat sunnah tawaf mah adanya di Mekah. Iya, di Madinah juga nggak ada, adanya di Masjidil Haram doang. Wa tahiyatin, dan sholat sunnah tahiyat. Sholat sunnah tahiyat juga sababnya sabab mutaqaddim. Ya, sholat sunnah yang mempunyai sababnya mutaqaddim, ini pun sama, boleh dikerjakan ketika di waktu-waktu yang makruh. 1 habis asar, habis subuh, dan juga ketika sholat ketika istiwa. Wa kusupin, dan sholat gerhana ya. Sholat gerhana ini juga termasuk sholat sunnah yang mempunyai sababnya mutaqaddim. Tapi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan berpendapat bahwa sholat sunnah gerhana itu termasuk sholat sunnah yang mempunyai sabab muqarin, sabab babarangan. Wa sholati janazatin, dan sholat janazah. Sholat janazah juga sama, itu tidak makruh dikerjakan di waktu-waktu yang makruh. Nggak apa-apa sholat jenazah dikerjakan setelah sholat asar, tidak apa-apa, boleh hukumnya sholat jenazah dikerjakan setelah sholat subuh ya. Habis sholat subuh langsung melaksanakan sholat jenazah, nggak apa-apa. Malah kalau di Mekah mah mungkin tiap hari kali kalau musim haji mah ya. Dan juga nggak apa-apa melaksanakan sholat jenazah ketika waktu istiwa. Walau ala goibin, sekalipun sholat jenazahnya sholat goib, sholat yang tidak ada di depan, yang tidak ada di depan kita ya. Mayit mah dirangkas, mayitnya mah ada di Pandeglang, kita sholat dari sini, sholat goib namanya. Usolli ala Anu bin Anu gitu ya. Anu bin Anu arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Usolli ala Anu bin Anu, kalau sholat goib mah, sholat goib itu disebut namanya ya, disebut, jangan ala hadal mayit. Ala hadal mayit mah saya niat mensolatkan atas ini mayit, ada mayitnya di depan ya, ada mayitnya di depan, maka ala hadal mayit, mayitnya hadir gitu, berarti nggak disebut namanya juga nggak apa-apa. Tapi kalau sholat goib harus disebut namanya. Usolli ala Anu bin Anu, almarhum Anu bin Anu arba rakaatin. Waduh, ini kayak sholat covid dah, ini ada rukunya ya. Arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Saya niat mensolatkan atas Anu bin Anu 4 takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala. Sebut ya, jangan pakai ala haza, namanya kalau haza mah mayit hadir, sekalipun udah di dalam kuburan, mayitnya udah di dalam kuburan, tetap aja mayit hadir ya. Boleh kan ya, boleh kita mensolatkan mayit yang udah ada di kuburan. Jadwal nyolatin jam 9, datang jam 11 atau udah dikubur, ketinggalan, macet contohnya, sampai udah dikubur, ya udah nggak apa-apa, sholatin di atas kuburan. Bagaimana sholat niatnya? Ya udah kayak biasa,
mayit hadir, usolli ala hadzal mayiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Saya niat mensolatkan atas ini mayit 4 takbir fardhu kifayah lillahi ta'ala. Ibuku ini mah udah 2 tahun. Udah 2 tahun nih meninggalnya, nggak apa-apa kita sholat. Ya Allah, dulu belum pernah nyolatin kakek engkong. Kita masih kecil, engkong udah meninggal. Sekarang pengen nyolatin engkong lah. Nggak apa-apa datang di kuburan, kita sholatin di kuburannya. Usolli ala hadzal mayiti, nggak disebut nggak apa-apa. Jadi anu bin anu arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nggak apa-apa. Kan udah 2 tahun, udah busuk kali ya, udah tinggal tulang doang mungkin gitu, tinggal tulang doang, nggak apa-apa. Termasuknya sholat hadir juga, itu juga gitu. Jadi syaratin mensolatkan mah harus udah dipandiin gitu. Engkong kita waktu dikubur udah dipandiin, ya udah nggak apa-apa. Bukan 2 tahun, malah ini mah udah 30 tahun. Iya, nggak kenal-kenal acan engkong kita, cuma diunjukin tuh kuburan engkong lu, kita sholatin di situ. Saya pengen sholatin lah, nyolatin engkong, padahal nggak kenal, udah 30 tahun, nggak apa-apa. Niatnya kayak tadi, udah kayak nyolatinnya begitu. Usolli ala hadzal mayiti, jadi anu bin anu arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Sama pakai ruku haji atau enggak biasa ya, 4 takbir nggak pakai ruku, kayak nyolatin aja biasa ya. Jadi sekalipun itu sholat jenazahnya goib, boleh dikerjakan di waktu-waktu yang makruh. Wa i'adatin, dan sholat i'adah ma'a jama'atin, beserta jamaah. Sholat i'adah. Sholat i'adah itu sholat ngebalikin yang kedua kalian. Contoh, kita tadi sholat zuhur jam 12:30, sholat zuhur, sholat asar di awal waktu, cuma sendirian doang kita sholat. Udah beres sholat, masih wiridan, ada yang datang, terus berdua berjamaah dia. Kita nggak apa-apa sholat lagi tuh, sholat asar. Gua tadi sholat sendiri lah, sholat lagi lah, sholat asar. Nggak apa-apa, namanya sholat i'adah namanya. Kalau rajin mah kita mah boro. Udah sholat aja gitu ya. Aduh, mau sendiri mau berjamaah. Jadi tadi sholat udah sendiri. Nah sekarang ada yang berjamaah sholat asar, kita boleh ikut tuh, namanya i'adah. Hukumnya sunnah, bukan fardu, hukumnya sunnah. Ya udah sholat fardunya mah gitu kan. Sekarang sholat fardu tetap niatnya mah fardu. Usolli fardhul asri usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau biasa niatnya mah jangan sunnah. Sekalipun pada hakikatnya sunnah sholat i'adah, tetap niatnya mah harus fardu, ngan jatuhnya kepada sunnah gitu. Jangan sunnah usolli sunnatal asri atau qobliyah badiyah, itu mah iya badiyahnya, badiyah asar. Sunnah mah ini mah tetap harus fardhul asri, niat fardu tapi jatuhnya kepada sunnah. Tuh sekalipun jatuhnya kepada sunnah, i'adah sholat asar sunnah, boleh sholat i'adah sekalipun tadi udah melaksanakan sholat asar gitu. Walau imaman, sekalipun i'adahnya jadi imam. Kita udah beres wiridan setelah sholat asar, lagi wiridan, ada seorang datang nanya, bang udah sholat asar? Udah. Waduh, saya ini nggak ada temennya berarti sholat. Ya emang mau sholat asar belum? Iya. Ayo tuh,
Ya abang kan udah sholat asar, ya udah sholat lagi, ayo. Udah abang jadi imam, sekalipun jadi imam nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tadi udah sholat asar, sholat i'adah jadi imam, boleh. Gitu. Walau kalau Bang Yani rajin, wow tiap detik. Ya ada melulu Bang Yani. Main di masjid melulu. Kalau kita mah siapa temennya di rumah. Nyari temen nggak ada gitu mah ya. Waduh Bang Yani mah kalau rajin ini tiap waktu iya ada melulu Bang Yani. Waduh, wakafa itati fardin ya seperti ya ada zuhur ya ada zuhur. Taruh kita mah sunnah habis sholat Jumat ya ada zuhur, jatuhnya kepada sunnah, maka niatnya mah tetap fardu. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar, sunnah jatuhnya. Wakafa itati fardin, wakafa itati fardin atawa seperti sholat ngodoin sholat fardu. Ngodoin sholat fardu di waktu-waktu makruh ya, ngodoin sholat fardu di waktu-waktu makruh itu hukumnya boleh, enggak makruh tahrim. Tadi tuh ingetin waktu makruh ada 3, habis asar, habis subuh, dan ketika istiwa. Nah ngodoin di waktu yang 3, ngodoin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di waktu yang 3 itu hukumnya boleh, tidak haram. Ngan lam yaqsid ya, lam yaqsid takhiraha lil waqtil makruh, asal jangan ada tujuan mengakhirkan qada kepada waktu yang makruh gitu, kepada waktu yang makruh liyak dia hafihi, tujuannya supaya ngodoin di waktu setelah asar. Contoh begini, kita tadi kita ketinggalan sholat zuhur, tadi kita ketinggalan sholat zuhur, pas ya ketinggalannya mah mau itu ada uzur ataupun tidak ada uzur ya, bahkan sekalipun waktu power, ketinggalan sholat zuhur. Nah maka kalau memang kita sengaja mengakhirkan qada zuhur yang tadi kita tuh kan, tadi kita nggak sholat zuhur, wajib dikodoin. Nah kalau memang ada tujuan mengakhirkan qada zuhur, pengen dikerjain di waktu makruh, itu sama, nggak sah doraka, sekalipun ngodoin sholat fardu gitu lah. Ntar ayah ngodoin sholat zuhurnya habis sholat asar begitu, ntar aja lah ngodoin zuhurnya habis sholat asar, padahal leluasa sebelum sholat zuhur sebelum sholat asar juga masih leluasa waktu untuk ngodoin sholat zuhur. Kok ini mah seja ngodoin sholat zuhurnya pengen dikerjakan di waktu asar, di waktu makruh, itu tidak sah ngodoinnya, bahkan haram sekalipun sholat fardu gitu. Tapi kalau memang enggak dimaksud ya, enggak dimaksud buat dikerjakan di waktu asar, habis asar, ya emang secara kebenaran kalau dikerjakan sebelum asar bisa-bisa habis sholat asar yang ketinggalan. Kita ngodoin johor dulu, sedangkan waktu waktu asar tinggal 10 menit lagi. Contoh, waktu asar 10 menit lagi, tadi belum sholat zuhur. Kalau seandainya ngodoin sholat zuhur dulu, bisa-bisa zuhur kodo, asar kodo, ya kan? Sebab 10 menit lagi. Lah ini mah udah berhubung kepepet waktu, asar dulu baru sholat ngodoin zuhur.
Nah itu mah nggak mantak jadi haram, boleh sah kalau begitu. Sebab apa? Tidak ada tujuan mengakhirkan ngodoin sholat zuhur setelah sholat asar. Begitu. Satu, au yudawima alaihi, atawa au yudawima tu atop kepada liyak diaha, berarti amilnya sama. Ailam yaqsid ta'khiraha lil waqtil makruh liyudawima alaihi. Ngodoin sholat zuhur yang tadi ketinggalan dikerjakan setelah sholat asar di waktu makruh, kan tuh berarti ngerjain qada zuhur dikerjakan di waktu makruh setelah sholat asar, tidak ada tujuan mengakhirkan mengerjakan waktu qada zuhur di waktu makruh, tidak ada tujuan ngedawam terus-terusan mengerjakan sholat qada di waktu habis asar, ba'da asar. Contoh sholat punya kodoan sholat sebulan lah, kebanyakan sebulan mau 3 hari lah gitu ya, 3 hari. Nah kita mengerjakan sholat qada zuhur ataupun sholat qada sholat fardu, tidak ada tujuan untuk terus-terusan dikerjakan di waktu yang 3, habis asar, habis subuh, habis ketika istiwa gitu. Jadi kesimpulannya beginilah, kalau kita punya kodoan sholat, kalau ketika asar jangan habis asar, tapi sebelum sholat asar kodo dulu baru sholat asar. Kalau memang masih panjang waktunya, ya kita ngerjain sholat asar jam 4 kan masih panjang tuh waktunya. Kita sedangkan punya kodoan, kodo dulu baru sholat asar. Sholat subuh juga sama, sholat kodo dulu baru ngerjain sholat subuh gitu. Tapi awas kalau memang waktunya masih leluasa. Aunaplin atau sholat sunnah mutlak. Aunaplin atau ngodoin sholat sunnah. Apalagi ini mah sholat fardu aja makruh tahrim, apalagi ngodoin sholat sunnah. Ngodoin sholat fardu aja nggak boleh kalau tujuannya sejak mengakhirkan qada dikerjakan di waktu asar, udah nggak boleh, apalagi ngodoin sholat sunnah. Seperti itu aja ya. Palau taharro iko asholatin ghairu sabil waqti, wallahu a'lamu bishawab.